Ya. Oke. RPR. Bentar ya. Nah, kalau yang tadi kan dengan gejala klinis, sekarang bila gejala klinisnya nggak ada, tapi dicek RDT-nya positif nih, itu diapain? Selatan pakainya PCR. Mungkin itu masih masa laten, dokter. Kita pemeriksaan lebih lanjut dengan PCR. PCR untuk nyari apa? Mencari gennya. Gennya apa? Nggak perlu sampai PCR. Sama VDRL, RPR lagi untuk melihat aktivitas penyakit ya. Dan perlu dipertimbangkan kemungkinan infeksi sifilis ya kalau nggak ada lesinya. Jadi anamnesisnya harus lebih dalam. Apakah pernah ada kontak seksual atau belum ya, itu akan sangat menentukan diagnosis kalau nggak ada lesi. Apalagi kalau umurnya di atas 15 ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, Dan pindah ke puskes lain ya. Apa? Tirto, Ya, Mbak Wiwit. Silakan perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum. Saya Wiwit Purwati dari Puskesmas Tirto, Puskes P2. Ya, pasti udah mantep nih ya. Coba pengobatannya, Frambusia pakai apa diobatin? Untuk pengobatan Frambusia dilakukan obatnya azitromisis dosis tunggal. Dosisnya berapa? 30 mg per kilogram berat badan. Maksimal berapa gram? Berapa banyak? 2000 mg per hari. Ya, single dose ya. Iya, single dose. Selain azitromisin bisa pakai obat apa lagi? Benzatin, penisilin atau prokain. Penisilin prokain. Tapi penisilin prokain bukan pilihan ya. Karena PP dia kan larut di air, jadi ngasihnya bisa harus tiap hari itu tuh. Nggak bisa single dose. Tapi kalau benzatin cukup single dose ya. Nah, jelaskan tentang efek samping dari obat ini, azitromisin. Azitromisin bisa menyebabkan diare, mual muntah, bisa kram perut. Yang lebih jarang bisa terjadi apa? Alergi ya, sama satu lagi aritmia ya kadang-kadang. Nah, pengobatannya gimana kalau ada efek samping? Kita konsultan ke dokter. Nah, terus sama dokternya dikasih obat apa? Ayo dokternya mana? Dilihat gejala efek sampingnya apa. Terus dikasih obat apa? Misalkan ada yang obat di puskesmas, kita berikan obat yang ada di puskesmas. Kalau nggak ada, kita rujuk ke rumah sakit. Misalnya apa obatnya? Misalkan alergi, kita bisa berikan CTM. Kalau diare, misal kram perut, kita bisa anti spasmodik. Ayo. Itu pembisiknya udah ini tuh udah benar tuh. Pembisiknya yang bisikin. Ketahuan ya. Ya. Oke. Oke deh, saya pindah ke puskes lain. Terima kasih. Terima kasih dokter. Yang belum? Puskesmas Pekalongan Selatan. Mas Angga. Yang keliru. Ini pemegang program ya. Ya, monggo perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sony dari Puskesmas Pekalongan Selatan, pemegang program P2. Ya, oke sip. Pernah dengar Pak Sony tentang POPM?
Bu. POPM. Ya, pernah. Ya, Pemberian apa tuh? Pemberian obat massal pencegahan. Apa kepanjangannya? Pemberian obat pencegahan massal. Nah, ada berapa macam POPM 3I sekarang. untuk Frambusia? Untuk Frambusia di ada dua, Bu. Apa aja? Total populasi sama kontak. Kontak apa? kasus kontak. Kasus kontak. Kapan dilakukan total? Kapan dilakukan kasus kontak? Kalau kasus total berarti itu sudah masuk daerah endemis. Kalau kasus kontak itu biasanya hanya di kontak fisik dengan penderita. Daerah endemis itu gimana? Itu berarti di setiap tahun masih ditemukan kasusnya, Bu. Jadi tingkat penularannya di situ cukup signifikan. Ya, kalau untuk Frambusia ketemu kasus berapa dibilang endemis? Satu. Ya. Satu kasus saja udah jadi endemis. Oke. Nah, tadi tentang diagnosis banding ya. Kalau kan lesi primer tadi udah dijelasin ya, lesi pada stadium primer atau stadium 1. Diagnosis bandingnya atau penyakit lain yang mirip-mirip dengan stadium 1 itu bisa disebutkan, Pak? Apa aja? Yang pertama itu ada impetigo, terus tropicum, scabies juga masuk banding, termasuk kustaid sendiri yang bisa menjadi diagnosis. Udah pernah lihat nggak tuh impetigo? Udah pernah lihat nggak tuh impetigo, scabies? Iya, pernah di klinis. Scabies kasusnya ya? Iya. Scabies cukup banyak nggak di puskesmas? Banyak. Cukup banyak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya pindah ke puskes sebelah. Mana lagi? Puskesmas Medono. Yang belum. Puskesmas Medono. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Andri dari Puskesmas Medono. Ya, waalaikumsalam, Bu Andri. Kalau tadi dijelaskan tentang diagnosis banding lesi yang primer, sekarang kalau lesi sekundernya yang ada hiperkeratotik, kemudian ada lukanya yang lebih banyak ya, nggak cuma satu, itu apa kira-kira diagnosis sekundernya? Itu seperti psoriasis, kusta, plantar warts. Plantar wart tahu ya apa? Kutil ya. Terus apa lagi? Molluscum contagiosum. Ya, udah pernah lihat belum nih molluscum nih? Belum. Lihat Ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari diagnosis bandingnya ya, kan yang paling mirip tuh yang ulkus ya, karena Frambusia itu awal munculnya dia benjolan aja di kulit, terus nanti benjolannya nambah banyak, terus atasnya bisa mengalami ulcerasi, jadi terbentuk koreng di atas si benjolan tadi. Nah, kalau udah jadi koreng tuh kan dedenya lumayan banyak tuh.
Kira-kira bisa dijelaskan apa perbedaan ulkus pada Frambusia dengan ulkus yang lain, ulkus tropicum lah katakan ya, yang sering juga di ekstremitas tuh. Khasnya ulkusnya tidak nyeri kalau di Frambusia. Terus apa lagi? Gambaran untuk Frambus. Bentuknya seperti frambus, Frambus tuh apa? Ayo. seperti mute. Raspberry. Raspberry, mute. Murbei, jadi bunga yang benjol-benjol itu permutaannya ya. Dan memang yang khas lesinya tidak nyeri. Nah, kasus di Puskesmas Medono sendiri kebanyakan kasus kulitnya apa Skabies, Bu. yang sering ketemu? Skabies. Skabies. Skabies banyak ya. Apakah semua skabies kemudian menjadi DD dari Frambusia? Kira-kira gimana menurut Ibu? Beda, Bu. Dari lesi, dari letaknya berbeda. Boleh dibantu sama berbeda jauh dari lesi dan letaknya. Kan skabies banyak juga tuh ya, ada di mana-mana tuh. Itu mungkin mirip dengan lesi yang sekunder. Skabies kan ada rasa-rasa ada rasa-rasa gatal kayak gitu ya. Kalau ini Nah, gatal, betul banget itu. Ya kalau di Frambusia kan enggak, Bu. Nah, pertanyaannya apakah semua skabies itu bisa menjadi DD dari Frambusia? Apakah semua? Kan skabies gambarannya sebenarnya banyak tuh. Dia ada yang awal cuman merah-merah doang, menting-menting, tapi nanti kalau ada infeksi baru jadi oranye gitu. Apakah semua skabies bisa menjadi DD dari Frambusia? Tidak, Bu. Skabies yang terutamanya kayak yang berbentuk oranye. Ya, Ada luka. Yang udah ada infeksi sekunder ya. Iya. Kalau yang belum ada infeksi sekunder mungkin akan lebih mudah. Ada lagi nggak, Bu, yang belum? Terima kasih dari Puskesmas Medono. Ya, terima kasih. Kusuma Bangsa belum ya? Kusuma Bangsa. Mbak Kori. Silakan, Bu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori dari Puskesmas Kusuma Bangsa. Saya petugas P2. Petugas P2-nya ya. Nih, kalau ternyata dari BP di Puskesmas Kusuma Bangsa ada kasus konfirmasi ya dengan RDT positif. Apa yang dilakukan sebagai pemegang program? Dicatat namanya, kemudian pada register nih, nama, umur, alamat lengkap. Dimasukkan di kendali kontak Frambusia. Jadi melakukan apa tuh? Identifikasi pencatatan dan pelaporan. Terkait kontaknya gimana? Kontak nanti kita akan lakukan survei. Survei, kemudian PE ke keluarga, kemudian ke lingkungan sekitar. Dicari berapa kontak? Kontaknya
Kurang lebih 20 rumah. 20 rumah apa 20 orang? 20 orang. Hah? 20 orang yang terdekat di sekitarnya. Nah, jadi dicari kontaknya 20. Kalau udah dapet diapain nih kontaknya nih? 20 orang. Minimal loh ya. Diperiksa. Pemeriksaan anamnesa, kemudian kalau mengarah ke usia RDT, pemeriksaan RDT. Gimana? Yang banter, kurang banter. Kurang banget, Mbak. Melakukan pemeriksaan fisik, anamnesa, kemudian kalau mengarah curiga suspek, kita akan mengadakan pemeriksaan RDT. Kalau enggak ada ditemuin apa-apa gimana? Tetap RDT. Tetap RDT. Terus diapain? Kontaknya diapain gini nih? Maksudnya nih, pertanyaannya nih. Kita observasi. Apa? Observasi. Observasi selama Kurang lebih 2 minggu. untuk nyari apa? Di observasi itu Ada apa? gejala atau enggak selama 2 minggu tersebut. Kalau enggak ada gimana? Kalau ada gimana? Kalau ada gejala RDT lagi. RDT lagi. Terus azitromisinya buat apa tuh tadi? Oh iya, kasih obat. Langsung ya, kasih obat. Kasus kontak paling enggak. Jadi kasusnya diobatin, kontaknya diobatin 20 orang tuh kasih azitromisin. POPM masuk karena itu range-nya kan antara 1 sampai 9 dengan POPM katakanlah anggaplah belum POPM ya diobatin kasus kontaknya ya. Jadi jangan ngobatin hanya kasus aja. Pasti harus diikuti dengan survei kontak ya, cari kontaknya, kita periksa, kita RDT bila perlu, tapi tetap jalan pengobatannya ya. Oke, mungkin dari saya demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Prima atas pertanyaannya dan atas jawabannya kepada teman-teman Puskesmas. Nah, gimana? Mudah kan jawabannya? Atau soalnya yang mudah gitu? Jawabannya sulit gitu. Baik, iya. Diharapkan sih yang pertanyaan-pertanyaan itu dianggap standar ya, standar dari pecahan kasus. Ya, kami yakin Bapak Ibu kalau membaca minimal membaca Permenkes nomor 8 2017 program pramusia itu lumayan dapat kita pahamin gitu. Dan tadi mohon dibaca lagi yang Permenkes nomor 8 2017. Dan izin ada pertanyaan lagi, ada Bu Pak Esdin ada nggak ya? Ada. Ya, ada lagi dari Pak Solah. Kami persilakan Pak Solah. Ya, yang ikut kuis tadi udah dibahas. Oh, udah dibahas. Oh ya. Baik, ada catatan dari tim mohon semua puskesmas dari hasil penilaian ini juga diharapkan tindak lanjutnya untuk mengisi kuis ya. Jadi pengelola program, dokter sama nakes untuk mengisi kuis di puskesmas bagi puskesmas. Bapak Ibu boleh ya, nanti ada catatan. Mohon ditambah lagi semua nakes di masing-masing puskesmas untuk menyelesaikan kuis yang telah kita sampaikan, diupayakan karena kami anggap bahwa itu belum cukup
masalah jumlah dan ya hasil penilaian ini. Izin dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, izin saya sapa dari Dinas Kota Pekalongan. Ya, gimana Pak? Ya. Ridwan? Izin ya, ada pesan, ada catatan yang dari hasil penilaian ini bahwa diupayakan lagi untuk memperkaya atau menambah kuis, menambah jumlah orang yang mengikuti kuis yang telah kita sampaikan. Ya. Ya. Nanti tolong ditambahkan, mohon tidak waktu lama, kita dianggap ya mungkin maksimal 1 minggu ke depan, karena ini juga akan proses penilaian semakin cepat ditambah, semakin cepat proses kita teruskan ke administrasi atau sistem globalnya untuk dapat sertifikat. Baik, proses penilaian sudah selesai rangkaiannya, dan sama-sama izin saya tanya, bolehkah kabin ada sekdinya atau kabinnya? Saya siapa? Ya, saya Pak Ridwan. Ya, Dr. Indah. Ya. Dengan Dr. Indah? Ya. Oke. Baik, saya mau nanyakan kalau telah mendapat sertifikasi Pambusia yang diberikan kepada Kota Pekalongan. Nah, kalau sudah sertifikat, apa komitmen ke depannya? Terima kasih. Ya, sama ya, kita tetap melaksanakan surveillance yang sesuai dengan standar, mengalokasikan anggaran untuk penemuan kasus, kemudian ya, tetap melakukan kegiatan ya semuanya, mulai dari promkes, survei promosinya ke masyarakat ya, kemudian dari sudut anggaran, kemudian dari kegiatan surveillance yang adekuat, dan memenuhi kebutuhan dari program ya, misalnya RDT dan obat dan sebagainya. Jadi tetap kita komitmen sesuai dengan di Permenkes itu, penguatan surveillance, dukungan anggaran, sarana prasarana, dan lintas program dengan promkes. Tolong baterainya. Ya, bentar. Ya, kedua, mungkin Kak, Kota Pekalongan itu akan tertular atau ada kasus Pambusia? Kalau indeks PHBS kita semakin bagus, ketersediaan air bersih juga mencukupi, kemudian kebiasaan higienis sanitasi masyarakat juga bagus, ya harapan kita insya Allah tidak akan ditemukan kasus Pambusia di Kota Pekalongan. Di sana ada pabrik, Bu? Pabrik ada, ya. Tapi selama ini pabrik itu sudah bekerja sama dengan puskesmas untuk atau dengan dinas berapa itu untuk melakukan penyuluhan rutin, kemudian melaporkan apabila ada kasus buruh pabriknya yang bermasalah di bidang kesehatan. Jadi ya ada komunikasi. Ya, kemungkinan ya kecil ya, tapi kemungkinan ada. Karena di sana juga lihat Bapak tadi ada pemeriksaan di pesantren. Yang pesantren itu kemungkinan kan tidak di sekitar Kota Pekalongan, juga dari daerah-daerah lain. Yeah. Nah, seperti daerah lain, bisa juga dari Papua, dari daerah timur, belajar di pesantren. Kalau mereka datang dengan membawa
penyakit pambusia dengan tidak waktu lama bisa tertular di pesantren tersebut. Nah, itu yang dari pengamatan kami kemungkinan seperti itu. Karena banyak kasus di pesantren itu kan rata-rata penyakit kulit. Ya mudah-mudahan penyakit kulit itu tidak ada treponemanya. Kalau toh ada treponemanya dengan rata-rata mereka yang ada apa ya, kalau teman ya anak-anak yang SD, SMP, SMA kan kadang-kadang kumpulan mereka, pergaulan mereka yang saling akrab sehingga potensial untuk tertularnya pambusia. Nah, itu perlu dilakukan pengamatan terus ya, Ibu. Ya. Jadi pambusia ini diumpamakan seperti ya menunggu seperti pemadam kebakaran, seperti yang security menunggu kalau ada kejadian tetap diamatin, jangan sampai terjadi kasus atau ini merupakan bagian dari deteksi dini pambusia. Mohon teman-teman di puskesmas juga pelaporan tetap dilaporkan. Jika terjadi kasus segera dilaporkan, jangan ditutupin. Walaupun nanti dapat sertifikat bebas pambusia, kalau tuh ada kasus, apalagi kasus itu lebih dari satu, cepat laporkan ke provinsi, Kementerian Kesehatan, karena kami anggap itu suatu hal yang ya semi-semi KLB lah untuk segera ditindaklanjutkan. Jangan sampai tertular, karena penyakit ini kan kadang timbul, kadang sembuh, tiba-tiba sudah kemana-mana. Apalagi bentuknya kalau sudah tertular itu mungkin ada beberapa gambar yang cukup menakutkan ya kalau bentuknya, padahal pengobatannya gampang. Mohon perhatian, segera dilaporkan. Kami sesuai dengan ketentuan, kalau terjadi kasus, kami memberikan waktu 6 bulan untuk penularan itu segera dituntaskan. Nah, kalau memang 6 bulannya itu tidak tertuntaskan, kasus pambusia itu ya dianggap bahwa di situ tidak mampu untuk mengatasi penularan, dan bisa jadi sertifikat yang telah diberikan akan dicabut. Namun atensinya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi kasus tersebut. Dengan sistem surveillance tiap bulan dilaporkan dan pengamatan dilaporkan. Dan diharapkan Bapak Ibu yang teman-teman di dokter di puskesmas untuk paham betul karakteristik dari penyakit pambusia ini yang berdampingan dengan sifilis. Kadang-kadang hampir sama ya, karena kumannya itu satu keluarga dengan sifilis. Mohon dapat dibaca-baca lagi, karena kita kalau terbaca sama melihat gambarnya, mudah-mudahan terdeteksi penyakit pambusia ini. Kalau terdapat itu segera dilakukan EDT kalau ada keraguan, jangan dibiarkan saja. Ya, terima kasih Dr. Indah, Ibu Kabid, dan kami dengan ucapkan alhamdulillah proses penilaian untuk Kota Pekalongan kami anggap sudah selesai, dan nanti Dr. Bima dan Pak Sola akan memberikan nilai kepada kami hasil penilaian tersebut, dan kami juga akan menilai dokumen yang telah diberikan untuk membuktikan secara surveillance-nya benar atau tidak. Nanti juga penilai melalui aplikasi online-nya sebagai lampiran dari penetapan sertifikasi itu kepada pimpinan kami. Baik, dengan ucapan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, acara penilaian Kota Pekalongan pada hari ini kami anggap selesai, dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum ditutup kita putar dulu ya. Salam. Kita putar dulu. Kamera di-on-kan. Kamera di-on-kan. Nanti kelupaan. Mohon di-on-kan. Layar. Kameranya pegang jenggot.
Iya, asik. Baik, dengan sempurna dulu, Kak Putu. Tutup suaranya. Ya. Baik, dengan cita-cita kita ya dikasih Pak Musia dengan menunjukkan ini, mudah-mudahan ini doa kita Indonesia bebas dari Pak Musia. 2, 3. Sekali lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, terima kasih banyak atas waktunya dan kami mohon leave karena kita akan melanjutkan juga pada kabupaten lain, kota lain. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Angel yo, penilaian nganggo. Izin leave. Penilaian nganggo jaringnya. Oh ya. Dewi. Halo Mbak Dewi. Ya, buat Kepala Puskesmas tadi yang mengikuti. Yang Dokter Puskesmas yang mengikuti nanti nambahi jumlah peserta kuis semua tenaga kesehatan. Ya. Baik, kami akhiri. Terima kasih atas peran serta semua. Kita ada PR menambah jumlah peserta kuis, semua dokter, semua tenaga kesehatan. Ditunggu secepatnya. Nanti teknis saya serahkan ke masing-masing petugas P2. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada hal yang kurang berkenan. Ini akan kami segera akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya N kan ya.